Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua bersama dengan saya hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-10. Yesaya 50 ayat yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sekali lagi saya bacakan. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saya yakin ketika kita membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita akan berbicara tentang langkah tepat dalam kebuntuan. Langkah tepat dalam kebuntuan. Pertanyaan di sini adalah, apakah orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami kebuntuan? Ya, setiap anak-anak Tuhan tidak lepas yang namanya sebuah kondisi yang buntu di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, di sini dikatakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Jadi di sini ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan suara hambanya, yang berbicara tentang Tuhan, tentang Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang takut akan Tuhan dan yang mendengarkan suara Tuhan. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini mengalami yang namanya kebuntuan? Ya, di dalam Alkitab ini berkata, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Jadi orang-orang ini mengalami sebuah keadaan di mana digambarkan di sini, ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Mungkin ini berbicara tentang semuanya buntu, tidak ada lagi jalan keluar. Kita mungkin sudah berusaha mengerahkan semua kekuatan, kemampuan kita, tetapi semuanya buntu. Nah, kadang-kala hal ini juga diizinkan oleh Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tentu memiliki jalan keluar, memiliki langkah yang tepat di dalam menghadapinya. Nah, apa langkah itu? Di dalam ayat ini berkata, yang pertama, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Jadi yang pertama adalah, baiklah kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya yang dimiliki oleh orang percaya. Di mana ketika kita mengalami kebuntuan dalam hidup ini, kita memandang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, kalau saya tidak salah di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari ketika kita sebagai umat-umat Tuhan menghadapi yang namanya kebuntuan hidup ini, masih ada solusi, masih ada jalan keluar, yaitu kepada Tuhan kita. Dan Tuhan akan bertindak ketika kita percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya memberikan jalan keluar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa biarlah bersandar kepada Allah, bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Allah. Ketika kita
kita mengalami kebuntuan hidup, saudara, di sini firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bersandar kepada Tuhan. Kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan kita. Kita tidak lagi bersandar kepada kekuatan manusia, tetapi bersandar kepada Allah. Hanya kepada Tuhan kita bersandar. Sebenarnya hal ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, di mana hidup kita selalu bersandar kepadanya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, kalau saya tidak salah, di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita dalam kebuntuan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini kita semakin bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Bahkan di dalam Amsal berkata, ketika kita tidak bersandar kepada pengertian kita, tapi bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan kita semua ketika kita dalam kebuntuan hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dan kita bersandar kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Amin buat firman Tuhan. Shalom buat kita semua.